Shalom semuanya, semangat pagi. Buka dengan cepat Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah tergantung Tuhan. Sekali lagi, tergantung Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya tema ini? Tergantung Tuhan. Semuanya tergantung Tuhan. Artinya, keputusan Tuhan yang terjadi. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Sebab kita adalah ciptaannya. Ciptaan tidak bisa mengintervensi Tuhan. Ciptaan hanya bisa mengambil hati Tuhan. Sekali lagi, ciptaan tidak bisa mengintervensi pencipta. Ciptaan tidak bisa menasihati pencipta. Apalagi menegur pencipta dan bersungut-sungut marah dengan pencipta. Bagaimana mungkin ciptaan marah dengan penciptanya? Ciptaan hanya bisa mengambil hati penciptanya. Itu saja. Tetapi semua tergantung pencipta. Semuanya tergantung pencipta. Musa mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang suka ngomel. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Bangsa yang selalu menentang pemimpinnya. Bangsa yang selalu memberontak dengan pemimpinnya. Bangsa yang berani dengan pemimpinnya. Bahkan Musa dan Harun akan dilempari batu. Bapak Ibu Saudara, satu kali Musa berkata, yang kamu hina bukanlah aku, tetapi Allahku. Dan Tuhan murka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Musa berusaha mengambil hati Tuhan. Musa berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengatakan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tadi malam di doa malam Sela, saya sudah mengejar kemuliaan. Karena hidup kita itu di kemuliaannya. Sebab Tuhan membawa kita kepada kemuliaannya. Siapakah orang-orang yang senantiasa merindukan kemuliaannya? Adalah orang-orang yang berusaha dalam hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Adalah orang-orang dalam hidupnya mengambil hati Tuhan. Adalah orang-orang yang berusaha untuk senantiasa hidup berkenan kepada Allah melalui segala sesuatu yang dilakukan,
Sebagaimana Musa tahu kesenangan Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu di kitab Perjanjian Baru dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa Allah menyelamatkan kita untuk membawa kita kepada kemuliaannya. Maka Bapak Ibu Saudara, Musa mengerti hal ini. Musa berkata, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, jawab Tuhan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saya ulangi, aku memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, berarti tergantung Tuhan. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kalau orang-orang tidak mengejar kemuliaan, dia tidak akan mendapat kemuliaan. Kalau orang-orang tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak berusaha untuk berkenan, tidak berusaha untuk mengambil hati Tuhan, maka kasih karunia Allah tidak bekerja. Bapak Ibu Saudara, keadilan Tuhan itu nyata. Suka-suka Tuhan kalau dia mau pilih seorang pelacur, tiba-tiba mendapat kasih karunia dan diselamatkan. Suka-suka Tuhan kalau dia pilih pembunuh, perampok. Suka-suka Tuhan kalau dia mau memilih orang-orang yang dari penjara, mendapat kasih karunia dan diselamatkan. Suka-suka Tuhan. Kita tidak bisa berkata Tuhan tidak adil. Kita tidak bisa berkata Tuhan pilih kasih, tidak. Semua tergantung Tuhan. Musa mengerti bahwa ia adalah hamba Tuhan. Ia diminta untuk memimpin umat Israel. Ketika umatnya memberontak, ketika umatnya marah, ketika umatnya melawan Tuhan, dan Tuhan tidak mau berjalan lagi dengan umat Israel. Walaupun Tuhan memberkati mereka karena perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, Musa berdiri. Musa tidak mempersoalkan apapun. Musa hanya minta kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan menyatakannya. Bahkan ia akan menunjukkan kemuliaannya, kegemilangannya di depan Musa. Dan menyerukan nama Tuhan di depan Musa. Bapak Ibu Saudara dengar, semua tergantung Tuhan. Kalau semua tergantung Tuhan, jangan pernah mendikte Tuhan. Jangan pernah ngatur Tuhan. Jangan mempertanyakan apa-apa kepada Tuhan. Tetapi sebagaimana Musa berkata, tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan kasih karuniamu kepadaku ya Bapa. Supaya orang melihat bahwa engkau mengasihi kami. Jangan protes Bapak Ibu Saudara. Bahkan menyalahkan Tuhan. Jangan berontak. Terlebih berontak kepada pemimpin, kepada gembala, jangan. Tapi biarlah yang saudara perhatikan adalah tunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, keputusan ada di tangan Tuhan, tapi Tuhan tahu kepada siapa dia beri keputusan itu. Sekali lagi, saya sudah katakan kemarin, orang-orang dihina, orang-orang diinjak-injak, orang-orang dicemooh, orang-orang dikata-katai, orang-orang difitnah, orang-orang disalah mengerti, dihina, dibenci. Saudara, kasih karunia Allah melimpah atas orang itu.
Tuhan itu membela orang-orang yang diremukkan dan dihancurkan. Maka itu jadilah pribadi yang mau dihancurkan, diremukkan. Saya sudah mengajarkan doa ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, jangan takut berdoa, Tuhan remukkan aku. Hancurkan aku sebab Tuhan tidak tahan kepada orang yang siap diremukkan, dihancurkan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kegemilangan, tapi kepada orang sombong, orang yang protes, orang yang menggerutu, melawan pemimpin, orang yang terus-menerus meneror. Dengan alasan rohanilah, dengan alasan apapun, firman yang dipakailah, Tuhan paling tidak suka. Jangan pernah bersikap melawan saudara. Jangan pernah bersikap memberontak. Jangan pernah saudara. Musa itu adalah seorang yang hatinya lembut. Izinkan saudara hati kita lembut. Hati yang lembut itu bukan orang yang berbicaranya kalem. Bukan orang yang bicaranya halus. Bukan. Hati yang lembut itu ada hati yang bersih. Hati yang selalu melihat yang baik. Hati yang selalu melihat yang terang. Jangan dikotori hatimu dengan pikiran-pikiran negatif ataupun hal-hal yang merusak kemuliaan Allah di dalam dirimu, sehingga membuat engkau menjadi pemberontak, membuat engkau menjadi pelawan, membuat engkau menjadi penentang tanpa sadar. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah undur daripada saudara. Dia akan memberikan kasih karunia kepada orang yang berhak menerima kasih karunia. Dan yang saya pelajari 25 tahun berjalan bersama Tuhan, saya melihat kasih karunia Allah selalu turun kepada orang yang tertindas. Kasih karunia Allah turun kepada orang yang diam. Kasih karunia Allah turun kepada orang yang berdosa tapi dia bertobat dan sungguh-sungguh tersungkur. Kasih karunia Allah turun kepada orang yang sabar menanti rancangan Allah digenapi. Kasih karunia Allah turun kepada orang-orang yang rela menderita bagi dia. Bahkan rela dihina bagi kebenaran. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan. Seperti domba yang keluh, dibawa ke pembantaian, dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Dihina dia tidak membalas hina, difitnah dia tidak membalas fitnah. Karena dia tahu dia punya pencipta. Mereka tersungkur di bawah kaki pencipta. Mereka masuk ruang doa. Mereka masuk ruang kemuliaan. Mereka masuk tata kasih karunia Allah. Maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang melawan orang ini, dia akan melawan Tuhan. Setiap orang yang menghina orang ini, dia akan menghina Tuhan. Setiap orang yang berusaha menghancurkan orang ini, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan. Kita tidak pernah bisa protes kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajarkan pagi hari ini. Berdoalah, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Jangan saudara berkata-kata yang lain. Belajarlah diam. Belajarlah sabar. Belajarlah taat. Belajarlah masuk dalam ruang kemuliaan Allah. Kalau saudara tidak mengerti apapun yang terjadi dalam hidup saudara, masuklah dalam tata kasih karunia Allah. Sebab Tuhan Yesus mati, membuat kita berani datang ke tata kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kiranya Tuhan berdiri di depan kita Bapak Ibu Saudara. Kegemilangannya akan ditunjukkan, kasih karunia dan kemuliaannya akan ditunjukkan kepada orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberi kasih karunia kepada orang yang Kau beri kasih karunia.
Dan Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada orang yang Kau kasihani. Semua tergantung Tuhan. Ya Bapa, ampuni kesombongan kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni kekotoran kami dalam pikiran, perasaan, keinginan. Ampuni ya Bapa kelemahan-kelemahan kami, supaya kami selalu berjalan dalam kemuliaan-Mu. Ampuni ya Bapa orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang suka protes, orang-orang yang suka melawan pemimpin, orang-orang yang tidak pernah bisa diam, orang-orang yang selalu ingin diperhatikan, dipuji, orang-orang yang ingin menjadi nomor satu, bahkan mereka melawan Tuhan. Diberkatilah orang yang berseru kepada nama Tuhan. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Diberkatilah orang-orang yang rela menderita karena Kristus. Diberkatilah orang-orang yang dilukai, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dibenci. Diberkatilah orang-orang yang ditinggalkan, tetapi mereka tetap masuk dalam ruang kemuliaan Allah. Mereka tetap masuk dalam ruang tata kasih karunia Allah. Maka Allah akan menjadi benteng mereka. Allah akan menjadi tempat perlindungan mereka. Allah akan menjadi pembela mereka. Ya Allah, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga ke tangan-Mu. Urapi imam-imam-Mu semua yang bertugas sampai malam hari, bahkan dini hari. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.